Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur malam ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Walau dalam kondisi hujan, tetap kita istiqomah menjalankan kegiatan kita, yaitunya kajian taklim kita atau wirid remaja. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, para pembina, pendamping, kakak-kakak yang sama kita hormati, peserta wirid seluruhnya, yang putra dan putri rahimakumullah. Yang di balik tonggak kalau tidak nampak geser saja ya ke sini, nanti tidak nyambung nanti materinya. Satu, selama materi tidak ada main handphone, simpan. Yang kedua, keluarkan buku catatan. Kalau tidak apa nanti yang akan dikenang, tidak ada nanti catatan kita. Yang ketiga, tidak ada beribut suara ngomong. Yang keempat, boleh bertanya kalau ada yang tidak jelas. Yang kelima dan seterusnya. Ya, materi kita bicara masalah mahabbatullah. Terima kasih kepada Ibu Ica yang telah menghubungi untuk berbagi dengan kita bersama di sini. Biasanya Bu ya, biasanya sering keluar. Karena pas malam ini memang jadwal dikhususkan untuk di sini. Ya, kita tidak lama-lama, kita sebentar saja. Sebenarnya siap sholat isya tadi langsung kita sebenarnya itu, tapi karena kondisi. Ya, catat ya, kalau ada yang penting-penting saja, tidak usah semuanya. Nanti capek nanti, kasihan tangan kita, kaku nanti tangannya. Makna cinta, definisi cinta ini dalam tinjauan ilmu agama. Kalau tinjauan para pujangga lain pula nanti ceritanya ya. Kan banyak itu novel-novel cinta, kan banyak itu. Nah, itu boleh dilihat. Ya, kecondonganmu kepada sesuatu dengan seluruh jiwa dan raga, karena rasa suka kita kepadanya. Condong, condong itu bahasa apa tuh? Bahasa Minang. Kalau bahasa Indonesianya apa condong? Ustaz? Apa tuh? Kabar? Condong. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawa condong. Bahasa Indonesianya? Udah tahu dah? Tanya nanti sama guru Indonesianya ya. Cenderung, miring, suka kepadanya. Ya, jadi kepada sesuatu. Ini umum bahasanya itu. Mendahulukan atas jiwa dan harta, kemudian mencocokkan saat sendirian maupun terang-terangan. Itu masih bahasanya umum. Yang penting saja yang ini saja. Ini penjelasan saja itu. Jadi kecenderungan, kecondongan atau bahasanya bisa
tertumpah kepada sesuatu, kepadanya. Nya ini besar ya, berarti nya ini kepada siapa nih? Ini siapa namanya? Yuk, siapa namamu? Dea. Oh iya. Mohon maaf ya, kalian udah gede-gede, udah besar-besar, ini lupa. Waktu kecil-kecil tahu dulu itu kan. Ini tahu juga, sekarang nggak tahu lagi itu siapa namanya itu. Siapa namanya? Dea, Tasha ya. Karena rata-rata tahu dengan Buya, tapi kan kalian udah cantik, udah gagah gitu kan. Tapi kalau Akbar tahu, ya. Karena kita sama-sama laki-laki gitu kan. Setiap hari wasebok Buya bar gitu kan. Nah gitu. Lalu kok? Enggak. Lalu biar mentah dah. Ya. Terus serta engkau mengetahui kekuranganmu dalam mencintainya. Itu penjelasan saja ya. Enggak usah dicatat. Yang di belakang siapa namanya? Fatimah. Siapa namanya itu? Kakaknya Habibi. Yo, siapa namamu? Alma. Maaf ya, Buya sering bertanya karena memang tahu tapi lupa. Gitu. Oke, itu definisinya. Kecondongan terhadap sesuatu dengan seluruh jiwa karena rasa suka kepadanya. Nya itu besar karena nya itu kepada Allah. Nah, karena kita mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Lanjut. Capek mana? Udah belum? Udah. Tanda-tanda cinta. Tuh. Tuh boleh kalian catat. Itu penting itu. Ustaz dalam B. 1, 2, 3. Sini duduk. Yang 3 itu sini duduk. Lihat. Sini, ada. Kemana tadi, Bais? Yang baju hijau kemana tadi? Hijau, biru, kuning. Kemana? Kenapa terlambat? Di mana sholat isyanya? Di masjid. Siap sholat? Pulang? Iya. Yuk kemana? Pulang aja. Ganteng. Lagi sholat tadi kok? Ya, jaga sholat berjamaah ya. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Kacamata itu tidak bisa menyelamatkan kita, kecuali untuk menyelamatkan membaca. Tapi tak kala kita meninggal, kacamata tidak bisa menyelamatkan kita. Tanda-tanda cinta 1. Catat tuh, mana bukunya? Berbagilah. Kalau tidak ada buku, pinjam buku kawan loh. Pinjam gak salah loh. Ya, jadi cabiat loh. Sering menyebutnya. Ya Akbar kalau sayang sama mama lecok nyebut mama. Kadang-kadang sedang mimpi mama gitu kan, dikajaulah gitu kan. Jadi cinta kepada sesuatu sering menyebutnya. Apalagi cinta kepada apa lagi contohnya? Tasya, cinta kepada siapa lagi? Pada Yayang, Pak. Janganlah, kalian sekolah dulu. Ya. Pacaran saya pelakian saja. Sekolah dulu. Itu mengganggu itu. Ya, merusak masa depan. Alma, apa contohnya? Kita sering menyebutnya, kita cinta pada dia. Bahasanya itu umum itu, tidak harus kepada orang, boleh kepada yang lain. Pada handphone kok mana gitu. Apa lagi? Jawi. Apa tadi? Nabi. Sering menyebut Nabi dengan cara gimana? Salawatan. Kan sering Ibu Ica ngajarkan kita nyanyi nasyid-nasyid, itu diamalkan itu. Salawatan itu. Ya. Kalau bahasa agamanya kasratul zikri, sering menyebut. Ya. Ini. Itu nantilah ya.
Jangan sekarang, nantilah. Ntar lagi, 20 tahun lagi lah. 20 tahun lagi. Tasya sekarang berapa umur? 12, 17. Kalau 20 tahun lagi berapa tuh? 37 ah? Oh, janganlah. Lewat batas tuh. Udah, tamat SMA 5 tahun lagi, boleh. Harus punya target ya. Target yang bagus itu. Tidak apa-apa. Itu planning, perencanaan yang bagus. Seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta kepada siapa saja, dia sering menyebutnya. Apalagi kalau dia sudah, kalau di Minang namanya ada batunangan. Batunangan tahu ya? Kalau dalam agama apa namanya itu? Ada istilah anak-anak muda kini namanya itu ta'aruf. Masya Allah, ta'aruf. Tapi jangan salah pengertian ta'aruf itu ya. Apa artinya ta'aruf itu? Arafah, mengenal. Jadi boleh mengenal, boleh, tapi ada batasan-batasannya. 2, seseorang yang kalau seandainya kurang hurufnya tambah saja ya. Seorang yang hobi. Akbar apa hobinya? Bola. Sering nyebut bola itu. Enggak. Apa hobinya? Iya bola. Nah, tapi kan acok main bola. Kadang enggak baju main bola nih entah. Oh, itu. Ya, hobi musik. Dia akan sering menyebut musik, akan sering dia mengingat musik. Nah, gitu. Kan hobi musik macam-macam itu. Banyak macamnya itu. Apa lagi? Artis. Zam apa artisnya? Raffi Ahmad. Hafiz. Lalu, enggak. Artis yang kamu suka, artis yang mana? Enggak ada satupun. Bagus itu. Kalau memang tidak ada satupun. Ini artis yang mana yang sukanya? Siapa namamu? Hah? Kaisha. Artis yang mana yang suka? Tidak ada satupun. Yang benar aja. Indosiar saja nonton. Tidak ada ya. Ya. Coba siapa yang ada TV di rumah, angkat tangan. Yang ada televisi. 1, 2, 3. Oh, ada TV di rumah. Awak ada TV di rumah? Iya, yang ada TV. Tidak ada. Oh, lain. Berarti kan sering melihat itu. Yang hobi film. Halo, apa hobi filmnya? Oh, mau tanya. Alma. Filmnya hobi apa? KCB. Ketika Cinta Bertasbih. Itu bagus filmnya itu, pendidikan. Kupinang engkau dengan hamdalah. Itu berarti kalau sudah tuh. Ya. Atau film Upin. Hah? Jangan nuduh kawan jo. Akbar Yojo nya. Upin dan Ipin. Bagus enggak? Ada enggak nilai pendidikan? Ada. Tapi apa kekurangannya? Ada Bang Soleh. Bang Soleh bencong. Hati-hati juga itu. Apalagi film anak-anak itu? Kalau India apa filmnya itu? Film anak-anak yang India itu? Ada Naruto, macam-macam lah. Dia kan hobi, senang. Ada yang hobi kucing. Itu melihara kucing. Kalau hilang kucingnya cari. Kadang heboh bagai rasa komplek mencari kucing tu, dah sebab dah. Kiranya di dapur. Dicari keluar. Ya, mana kucingnya? Ya. Hobi kelinci sama, itu seperti itunya. Kalau hobi itu adalah sifatnya sementara. Gitu. Kopi dan macam-macam lah gitu kan. Tapi kalau seandainya kita cinta kepada Allah, harus sering menyebut
menyebut Allah. Gimana cara menyebutnya? Cara menyebut Allah gimana? Dengan melaksanakan ibadah. Itu diantaranya. Ya. Ini yang banyak ini tidak usah tadi ya. Yang penting-penting saja. Jadi cinta kepada Allah harus banyak menyebut Allah dengan jalan beribadah. Maka ada orang menyatakan dengan zikir. Siap sholat, sholat pun dianggap zikir. Baca Al-Quran itu juga zikir. Sebelum sholat juga zikir. Sedang berjalan pun zikir. Di mana saja kita bisa zikir. Bahkan dalam toilet pun kita boleh zikir, tapi dalam hati saja, jangan diucapkan keras-keras. Contoh akbar, lupa membaca doa masuk WC, tiba di dalam takana, boleh enggak baca doa di dalam tu? Boleh, tapi dalam hati. Ndak keluar lo lihat tu, keluar lihat enggak ada sarawak, wala caranya kok. Tetap di dalam juga, tapi kita baca doa di dalam hati. Coba tes dulu, Dea, baca doa masuk WC. Udah lupa. Yuk, baca. Nggak ingat. Masa? Nggak tahu. Oh, doa masuk WC. Hui. Coba. Indah. Mulai kawan Pak setolong. Awak pertama lupa Pak sebenarnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Amalkan tuh. Kalau lupa kita doa itu, masuk kamar kecil, nyampai di dalam, ingat, baca dalam hati. Alma. Ya. Yang manuang ya. Panjang mana mengenal nampaknya kemana. Kan bikian menghayal loh ya. Nah, panganah ini pandangan tuh kan orang psikologi itu bisa dibaca tuh. Nah, ke sini dulu. Lain nampak kok? Enggak kan? Karena boleh enggak? Nanti Buya pindahan nanti sendirian sana nanti. Jangan ngomong. Ya. Jadi orang yang cinta kepada Allah sering dan banyak menyebut Allah. Oke, lanjut. Lanjut dah. Alah, baca tak tadi. Yang penting saja, tidak usah semuanya. Ya, ini keterangan saja. Bagi orang yang ulil albab tidak ada ingatannya kecuali Allah. Bagi orang yang ulil albab, orang yang mempergunakan akal pikirannya. Nih, ini ayat ini sering dibaca oleh Buya kita, Buya Dalil. Ustaz Randi sering juga. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang itu dia sering menyebut Allah baik sambil berdiri, sambil duduk, sambil tagak, sambil berbaring. Berbaring itu mengadu. Tidur. Berbaring. Lalu, itu jauh itu mah. Istri apa? Istirahat. Rebahan. Tuh rebahan. Rebahan. Bolehlah. Sambil mengalai-ngalai, sampai duduk, sambil berbaring. Qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia selalu ingat kepada Allah. Kecilnya tuh. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi ini. Apa yang keluar dari mulutnya? Rabbana. Masya Allah. Ma khalaqta hadza batil. Tidak ada ternyata yang sio-sio. Nah gitu. Jadi apa saja, hujan turun, tidak ada sia-sia. Apa yang jatuh, daunan yang jatuh, tidak ada yang sia-sia. Diciptakan nyamuk dari Allah, ada manfaatnya. Angin ada manfaat tidak? Hah? Awak siapa nama? Yo. Apa? Ramadan? Amanda, ada enggak gunung wangi? Bermanfaat enggak angin itu diciptakan oleh Allah? Angin tahu kan? Enggak tahu angin enggak lah nyamuk. Ini kadang-kadang enggak tahu dia angin dah. Angin apa manfaatnya?
Nggak tahu? Nggak tahu atau nggak do? Di belakang. Apa manfaatnya nyamuk? Bermanfaat enggak? Nyamuk tuh tahu dengan nyamuk kan? Tahu. Kenal kan? Pernah ketemu? Pernah ya? Nah, manfaat enggak nyamuk itu? Nanti jangan kamu salahkan nanti nyamuk wah menyusah orang sama. Nah, gitu. Menggigit itu kerjanya. Nyamuk tuh memang menggigit kerja ya. Baik bawal lah kerja nyamuk, kerja awak lah. Apa manfaatnya? Gara-gara nyamuk banyak orang yang menjadi profesor. Bingung awak kan? Karui kan yang awak tuh. Gara-gara nyamuk banyak orang kerja. Di mana tuh? Pabrik nyamuk. Pabrik nyamuk. Pabrik apa? Iya, ubek nyamuk. Masa ubek nyamuk? Ubek nyamuk sehat lah nyamuk. Besar awak ubek angin lah gitu kan. Apa saja obat nyamuk tuh? Baygon. Bara orang kerja di pabrik baygon. Tahu enggak? Banyak kan? Ibu anak bini itu gara-gara nyamuk. Dokter-dokter itu kan banyak itu. Gara-gara nyamuk tuh. Ma khalaqta hadza batil. Nah, itu dia. Nih. Yang Buya garis bawah ini nih. Yang setiap bawah garis bawah itu tuh penting itu. Alma, lai terangnya. Lai. Astagfirullah. Iya Alma yang hafal di rumah di Buya. Itu bahala lah bahasa lu. Tunjuklah nama kawan tuh. Alma lai nampak. Lai. Siap-siap Alma merasai gitu kan. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqtaha zabatil. Tidak ada yang batil. Nah, ini perlindungan kita ini. Subhanaka faqina adzabannar. Oke. Orang yang ulil albab, orang yang pergunakan akalnya, dia selalu memikir yang terbaik. Lanjut. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, gemetar hatinya. Dalam surah apa tuh? Dona. Jadi dah. Ya, nanti ada ujiannya itu. Ingat kalian. Al-Anfal. Ayat berapa? Ya 2. Mana dia nih? Tuh. Di sana nih. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ada orang mengecek berdua nyesabui ya yang awak. Tapi tidak di muka awak, tak dengah dia awak. Kan gemuruh hati awak. Ya yang awak nyesabui. Gemetar hatinya. Jadi kalau ada kedengaran disebut nama Allah, gemetar hatinya orang yang cinta dan rindu kepada Allah. Gitu caranya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana, bertambah imannya. Kalau dibacakan ayat-ayat kepada mereka, bertambah imannya. Masya Allah, luar biasa. La haula. Nah gitu ucapan-ucapannya. Oke. Tidak usah kalian catat ayatnya, tapi catat saja ininya. Surah Al-Anfal ayat 2. Jelas itu. Mana tahu nanti keluar dalam ujian. Lanjut. Dia, lalun. Dia kedinginan nampaknya mah. Iya dingin. Enggak. Ya, oke, lanjut. Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa tadi? Dia. Lanjutan dong. Apa yang pertama tadi? Apa? Yang keras. Sering menyebutnya. Apa bahasa agamanya tuh? Tuh. Itu intinya itu. Yang kedua ini al-i'jab, kagum. Takjub itu bahasa kitanya, menakjubkan. Seorang mencintai sesuatu pasti kok pasati lo kok. Selalu memperlihatkan kekagumannya kepada apa yang dicintainya. Masya Allah. Gitu.
Undi itu bana yo. Nah, kan kagum tuh. Undi gagahnya lai. Oi rancaknya lai. Si anu tuh cantik bana amat. Itulah contohnya. Kagum dia. Iko yang beli tonggak sih kok. Ada di sini. Udah keluar. Nah, bagaimana keluar? Ikut dengan mereka. Nah, gitu. Mengantua. Ya, ambil duduk keluar. Tuh hujan turun tuh. Enggak di mandian. Oke, dia selalu memperhatikannya. Orang yang mencintai sesuatu selalu memperhatikan. Kalau cinta kepada Allah, perhatikan Allah. Gimana cara memperhatikan Allah? Jaga ibadah. Orang yang mencintai sesuatu, dia pasti selalu memperlihatkan kekagumannya. Kagum terhadap ciptaan Allah. Kagum. Tapi jangan terlalu dipikirkan di luar batas. Contohnya baca royo, langit itu berdiri tanpa tiang. Faiz atau Hafiz? Siapa mau Pak? Faiz SMA, SMP? SMA. Berarti IPA udah belajar ya? Udah. Bumi ini bulat datar? Datar. Bulat kalau di globe, datar kalau di peta. Saya lihat di peta, datar semua. Kalau globe baru bule. Nah, tapi ingatlah, bule bumi. Bumi ini berat atau ringan? Ringan. Berat. Kira-kira berapa deh? Tasha SMA. Kelas berapa? 2. 12 itu kelas berapa tuh? Oh, kelas 3. Buya enggak biasa kelas 2 deh tuh. 1 2 3. Jalan gitu kan. Coba tanya nanti sama guru IPA-nya ya. Bu, bara bare bumi go, Bu. Pernah belajar? Berapa? Dalam ilmu fisika berapa? IPS jurusan. Oh, Mbak tanya salah besok deh ke guru fisika. Yang di belakang ke satu, kalau enggak keluar, ulang. Mana bukumu? Hei, buku mana? Ngapain ke sini? Buya aja bawa laptop sini tuh. Fasilitas semuanya. Yang di sebelahnya siapa tuh? Datang tak lambe, awak lah. Mana bukunya? Mana pena? Sholat Isya kamu di mana? Di rumah. Orang di masjid, awak di rumah. Jauh rumahnya. Nah, karena yang terlambat tuh selalu diperhatikan, harus diperhatikan dia. Kasihan dia kalau tidak diperhatikan. Biasa terlambat dia. Mangkal dulu di sana. Kamu yang menghisap-hisap pape tadi enggak? Ingat itu, nanti Buya marah lagi nanti itu. Kalau lah Buya tegur di sana itu, sholat tagak langsung. Itu caranya. Kamu tuh anak Buya, generasi. Makanya akbar recok kena berang sholat. Nah, gitu. Jamaah itu dikajar dulu. Contoh. Jadi kalau waktu sholat datang tuh, jangan duduk asal di tempat lain. Kau masjid dulu, lari ke rumah masjid. Besok ada terlambat lagi ya. Yang sebelahnya siapa namanya? Tengah-tengah. Siapa namamu? Hah? Randa. Kaisa. Yang keras lah. Laki-laki suara itu tegas. Reza. Jadi itu yo. Mana bukumu Reza? Awak pewiri tapi tidak jelas. Sebelahnya siapa? Haikal. Tercatat nanti tidak bagus nanti itu. Ya. Buya ngajar wirid bukan di sini saja.
Kalau ndak ada sholat isya, nilai ndak lagi ya. Masjid Mutazakirin Dialai para kopi di sebelah SPBU tuh Buya pembinanya di sana tuh. Sampai sekarang Buya pengurus di situ. Sajak Sabalun Babini dulu sampai kini. Anak pengurus kalau ndak ikut wirid ndak ada ceritanya. Ini syarat wirid itu ada. Begitu kan? Penitiannya memang remaja-remaja aja semuanya. Kalau ndak ikut wirid ndak boleh. Nak sia saja. Teman-teman pengurus wak gitu kan. Ndak ada ceritanya. Ambo pengurus resiko. Buya begitu kan. Wirid itu ada syaratnya. Salat jamaah ada penilaiannya. Keaktifan, kehadiran. Hadir terlambat, aktif ndak ada. Catatan ndak ada. Banyak salahnya itu. Taubat kamu ya. Jangan diulang lagi. Besok harus Bapak cek nanti itu. Kalau tidak lengkap nanti kamu tidak benar itu. Ya, baca cara berilmunya, usaha tidak ada. Uya sampai jam 11, 12, jam 1 tuh masih kerajo membuat materi itu. Dalam sehari itu kalau tidak membaca, tidak mau Buya tidur. Jadi membaca tuh makanan pokok dia, Wak. Makanya di tampek ruangan Buya itu tidak boleh diganggu. Anak-anak Buya tidak boleh mengganggu. Ada buku berserakan, biarkan. Nanti salah letak nanti. Karena buku itu gudang ilmu. Gudang tahu gudang. Masuk ke dalam gudang tuh melalui pintu. Pintunya itu membaca. Wahyu yang pertama turun apa? Apa? Yo. Hah? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa awalnya? Iqra, apa artinya? Bacalah. Bukan hafallah, tapi bacalah. Baca. Dia maco kita pandai. Kau maco maleh. Tidak bisa kita berilmu. Ya. Kamu taubat, yang salah itu perbaiki. Oke? Nanti kamu ndak ngerti nanti itu. Ndak ada yang bisa kamu bawa. Ada ketertarikan. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, ada ketertarikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Geser sini. Sini yang dua, dake apa kau lah? Dake tiang kau. Bang, suka bang. Tuh. Abang-abang ganteng. Ya, tafadhol ijlis. Silakan duduk. Mai suka. Siapa namamu? Khairul. Arul. Awak ganteng? Hah? Oh. SMA mana? Kenapa terlambat? Hujan? Iya, hujan itu rahmat. Dan kita tidak bisa melarang. Kok sama aja mbah apakah yang dia itu motor GP itu nyalangin hujan gitu kan. Rara ya. Kita bukan Mbah Rara gitu kan. Biarkan saja hujan itu. Hujan Bapak Iwang. Ya. Mulai kayaknya. Salat Isya di mana tadi? Udah salat belum? Udah. Yuk. Sudah. Jangan terlambat lagi. Jangan biasakan terlambat. Sebenarnya kita udah terlambat mulai tadi itu. Siap salat Isya itu harus kita mulai. Ada ketertarikan. Kalau cinta kepada Allah, maka kita harus tertarik untuk selalu menyebut asmanya. Baik, dengarkan lagi, jangan ngomong. Tadi sudah buat perjanjian, tidak ada yang bicara. Ngomong keluar saja. Nah, gitu. Sekarang kan Buya pematerinya, jadi Buya yang ngomong. Ada yang tidak jelas tanya. Nanti jelaskan nanti. Jadi wirid itu bukan hanya ngejar absen. Ya, ilmu. Ini penting, ilmu itu mahal, absen itu bisa dibuat. Ada rasa suka, ada kepuasan di dalam hati. Jadi al-i'jab, kagum. Ada beberapa hal. Jadi kalau kita kagum kepada Allah, maka selalu perlihatkan kekaguman itu dengan mencintainya, menyebutnya. Kagum terhadap ciptaannya, ciptaan Allah.
Oke, lanjut. Rekam sajalah. Otak kalian kan cerdas-cerdas itu. Sekali calik kan lengket langsung tuh. Silakan kalian lihat cara dan metode Syekh Ali Jaber dalam menghafal. Satu kali lihat lengket langsung. Otak manusia itu sama dengan mesin fotokopi. Keluar. Nah, gitu. Dia menghafal itu tidak perlu lama-lama. Oke, lanjut. Bagi seorang muslim tidak ada yang patut dikagumi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kenapa sebab? Ya. Bang, abang apa tadi? Arul ya? Arul. Bagi seorang muslim tidak ada yang dikagumi selain daripada Allah. Kenapa itu? Allah Maha. Ya, betul jawabannya itu. Oh, udah ada tertulis sana. Iya juga ya, tinggal baca sebenarnya. Maka alhamdulillahirab. Apa maknanya itu? Alma, apa artinya tuh? Karena yang lihat lah. Astagfirullah, awaknya karena itu biar aja. Apa artinya ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tuh? Ingat, segala puji. Jadi kalau segala puji itu tidak ada lagi yang lain. Nah, itu kehebatannya itu. Pahami makna itu. Jadi kesempurnaan puji itu adalah milik Allah. Ah, itu caranya. Wes. Lanjut. Ar-ridho. Yang ketiga. Yang terlambat datang tuh catat tuh. Nanti yang ketinggalan itu pinjam punya teman. Ndak manuang lah tiba dalam tuh. Manuang nanti masuk, manuang di dalam. Ah, betul manuang lah kalian keluar tuh mah. Hasilnya nol nantinya. Awak ada buku bahkan catat. Lah bisa catat di kaniang. Dah. Ridho. Apa tuh ridho? Rela menerima. Rela dan mau menerima. Seorang biasanya akan bersikap rela menerima kepada apa yang dicintainya. Oke, lanjut. Dia akan selalu menyetujui keputusan. Kalau cinta kepada Allah, keputusan Allah harus disetujui. Awak ada yayangnya? Ada. Udah berapa orang? Satu baru. Udah kelas berapa sekarang? 12 kelas berapa? 3. Oh siap ini beralih lah tuh. Galak awak. Nggak apa-apa. Bunya setuju tuh. Ya, undang nanti. Insya Allah datang nanti. Nggak apa-apa kok. Ya. Kalau kan udah ada yayangnya tuh. Kan tinggal apa? Kan udah ada bookingnya tuh. Tinggal sisir aja kan. Ya. Di sekolah lah dulu ya. Sekolah cari ilmu dulu. Kalau awak laki-laki itu harus banyak ilmu. Karena yang akan membimbing tanggung jawab kita itu berat. Istri itu masuk neraka, mau masuk surga itu di suami. Anak-anak masuk neraka dan masuk surga itu gara-gara ayah. Anak-anak yang tidak sholat itu gara-gara ayahnya tidak sholat. Saya lihat itu. Boleh dilihat. Ayah yang sholat, anaknya pasti sholat. Kenapa? Dia mengikuti ayahnya dulu. Kecuali kalau lain cerita. Itu faktor X itu. Kayak Nabi Nuh, itu lain cerita itu. Itu faktor hidayah. Tapi kalau ayahnya sholat,
istrinya sholat. Kalau tidak sholat istrinya, itu harus dikasih hukuman. Makanya mau masuk neraka atau surga istrimu nanti itu gara-gara awak. Tanggung jawab di pundak awak. Berat itu. Jadi suami itu bukan ringan. Berat dunia akhirat tanggung jawabnya. Kalau istri satu, awak galak lah pakai. Sedih. Apalagi kalau dua. Woi, tak tanggung kiri kanan tuh. Kiri kanan, apalagi kalau tiga. Woi, mengkau belakang tuh. Lah. Boleh kan punya istri lebih dari satu kan? Boleh. Sah itu dalam Al-Quran. Boleh tak istri punya suami lebih satu? Kenapa tidak boleh? Ya, tidak tahu deh ya. Nah, itu dalam agama nanti ya. Memang tidak boleh ya. Oke. Dia akan selalu menyetujui, mendukung apa yang datang dari sang kekasih. Nah, yang kekasih di sini maksudnya ada Allah. Oke. Jadi kalau datang gampo, terima. Meninggal kita, ya tidak apa-apa. Memang itu sunatullah kita. Yang jelas kita syariahnya berusaha. Nah, gitu. Kalau datang hujan, ya biarin. Yang ditolak pula. Gitu. Tolak hujan meko, ndak hujan meko gak 8 bulan. Kok ndak ke 3 tahun? Bah. Karyang di buayanya. Oke. Jadi rela menerima. Seseorang yang mencintai, dia akan rela. Nah, apalagi kalau awak pedayang awak kan? Iya kan? Nyogie yang ndak katuju dinyo, awak kadangnya ti nerimo kan? Kalau lau awak nyogie nyo, kadang ti awak kan? Lanjut. Atau dia rela berkorban. Oke. Mentaati perintah Nabi. Kita sampai jam berapa nih Wicah? 9:30 lah lewat mah. Oh gitu. Iya. Rela berkorban, mentaati perintah Nabi, membenarkan berita yang disampaikan. Nabi yang wajib kita percayai, yang pakai kacamata. Yo, siapa namanya? Aisyah. Kaisah. Nabi yang wajib kita percayai. Yang wajib sajalah. Yang sunnahnya betul lah. 25 orang. Orang ya. Nabi itu orang atau enggak? Orang. Seluruh nabi dan rasul itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Kenapa tidak ada perempuan? Tidak tahu. Cari tahu nanti ya. Karena kalau nabi perempuan nanti ada kendala-kendala dan risiko yang dihadapi, dan itu berat. Makanya pemimpin itu laki-laki, ya, bang ya, laki-laki pemimpin itu. Coba kalau nabi itu perempuan, Jibril mau mengantarkan wahyu, ternyata nabi itu perempuan sedang hamil atau sedang menstruasi. Wahyu itu kan suci. Balik lagi Jibril itu, lapor kembali ya Allah. Kenapa? Nabinya sedang menstruasi. Gitu. Kecuali mencret ya. Ya, membenarkan berita yang disampaikan. Jadi seluruh berita yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu adalah datang dari Allah. Jauhi segala yang dilarangnya. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan kalian catat yang penting-pentingnya saja. Nah, bar. Aduh, mencari tol tu mah. Ngecek seorang saya. Dah. Taat kepada Nabi, membenarkan berita yang disampaikannya. Jangan ada sampai tidak ada yang percaya kepada berita-berita Nabi dan Rasul. Kalau ada yang tidak jelas bagi kalian, tanya.
Karena ada yang tidak ada di dalam buku, tapi ada dalam kepala seorang guru. Jangan tanya sama Google. Karena Google itu kadang-kadang ada tidak luruinya. Kiri sebenarnya, awak kanan. Kiri sebenarnya, awak kanan. Itu tidak mau dah. Ya. Oke. Rela berkorban. Kalau memang cinta kepada Allah, tidak ada alasan. Hujan buya. Besok ada lagi ya. Hujan patuih paneh datang. Wes? Nah, gitu. Tidak ada alasan-alasan. Kalau tidak mau buku, alasan itu. Kalau ikut hujan tadi itu. Apa alasannya? Hah? Buku tidak ada. Tidak mungkin tidak ada. Ya, tobat itu. Salah. Oke? Sudah belum? Sudah. Al-khauf, rasa takut. Kalau takut awak kepada ciliang bah. Ciliang tahu? Awak tahu ciliang? Babi. Nah, kalau takut kepada itu yang menggonggong itu apa namanya itu? Bahasa Minangnya apa tuh? Bahasa Minangnya? Masa dok bahasa Minangnya? Anjing. Bahasa Minangnya? Bahasa Indonesia tuh anjing tuh. Wow ya. Buruk bunyi itu. Bahasa Minangnya anjing. Kalau bahasa Indonesianya anjing. Nah, kalau bahasa Arabnya kalbun. Ya. Kalau takut kepada binatang, kita harus selamatkan diri. Jauh. Kalau takut kepada Allah, ya selamatkan diri juga. Jangan menjauh, tapi mendekat. Dengan apa? Ibadah. Nah, tuh, wes, Ustaz. Kok saya nama? Kok berang sama? Dari tadi belalang tuh, kok. Wes, siapa namamu? Fauzan. Imam. Masya Allah. Imam apa? Imam Mahdi. Imam, kalau takut kepada Allah tuh gimana caranya? Awak kan ada berang kan? Enggak. Penglihatanmu agak ragu biar kau. Mendekat dengan jalan apa? Ibadah. Lai salat tadi. Maghrib, Isya, alhamdulillah. Subuh tadi ada, zuhur, asar, luar biasa. Ini bisa dijadikan sebagai suami ini. Ya, yang akan mencari istri, yang akan mencari istri, jadi suami. Suami soleh itu. Jangan suami soleha pula nanti ya. Hati-hati kalian itu. Itu kemarin masuk ke WA Buya itu. Dia bangga sudah dapat buku nikah. Dia nikah laki-laki sama laki-laki. Di pacaliannya ke Buya tuh. Nih saya sudah dapat nikah ini laki-laki sama laki-laki. Ah, gawat. Apa namanya tuh? Hah? Gay. Homo. Terserahlah, itulah bahasanya. Hati-hati. Penyebab dihancurkannya suatu negeri salah satu adalah melanggar aturan Allah. Salah satu aturan Allah dilanggar yaitunya terjadinya banyak LPG. Apa namanya? Itu LGBT, bukan LPG ya. LGBT. Hati-hati itu. LPG itu gas ya. Orang kau. Apa tuh LGBT? Lesbian. Apa tuh? Lesbian tuh apa tuh? Wanita sama wanita. L, G, gay. B, LGBT. Nah, itu salah. Cari salah. Yang jelas semua itu adalah pelanggaran terhadap aturan Allah. Nah, itu bahaya itu. Oke. Khauf, takut ibadah tidak diterima. Makanya ibadah yang benar. Jangan asal-asalan. Takut taubat tidak diterima.
Jadi kepada seluruh pencinta dosa, taubat. Pencinta dosa, merokok. Pernah merokok? Masih aktif? Alhamdulillah. Enggak lah. Hari kini memang enggak ada. Bekot ibu yuk di luar yuk kan? Serius, jujur ya. Tahun berapa berhentinya? Ada. Oh, bilo berhenti saja. Bilo? Sebelum operasi. Kapan itu? Udah 1 tahun ini? Oh, sebulan yang lalu. Oh. Rencana mau dilanjutkan. Merokok itu menzalimi diri, menganiaya diri. Rokok itu halal atau haram? Coba lihat di kulitnya, ada nggak tertulis halal? Enggak, itu haram tuh. Wala tuzlamu anfusakum. Janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri. Nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya. Makanya termasuk tuh kalian yang menghisap-hisap itu apa namanya? Popop, apa? Popo. Apa namanya tuh? Pep. Terserahlah, enggak tahu ya namanya tuh apa tuh. Enggak boleh. Hati-hati. Jangan sata-sata itu. Itu menzalimi diri itu. Kadang perempuan ada juga merokok. Di sini mungkin tidak ada, tempat lain ada, nampak dulu ya. Oh gitu, perempuan dia merokok. Salah satu anak Buya tidak mau masuk pondok pesantren karena melihat puntung rokok dia. Anak Buya yang besar itu. Karena Buya masukkan anak sekolah, dibawa survei dulu. Abang, kamu masuk sini silakan lihat. Masuk sini silakan lihat. Masuk sini silakan lihat. Ada salah satu pondok pesantren, ada puntung rokok dalamnya. Tidak mau dia. Itu abang dulu tuh. Kenapa? Kalau tidak santrinya merokok, ustadznya merokok. Lihat itu. Kok ke sekolah masuk rokok? Okay? Kadang guru tuh tidak mendidik. Kadang anak-anak suruh kembali rokok. Okay? Guru, kepala sekolah menyuruh anak muridnya kembali rokok. Nauzubillah. Buya larang itu. Izin Pak, kemana? Beli rokok. Siapa yang nyuruh? Pak Kepala. Masuk. Bilang sama Buya. Tidak boleh sama Buya. Bilang saja. Itu caranya. Ya jangan. Jadi kalau ada papa kalian tak tolong berrokok, papa, kami tidak mau membunuh papa. Ini membunuh pelan-pelan ini dengan rokok. Ya, itu caranya. Takut taubat tidak diterima, takut siksa dan azab. Kalau tidak takut, ya silakan buat banyak dosa. Makanya, jadi kedua orang. Ya. Nah, takut neraka dan takut tidak bisa masuk ke dalam surga. Sebabnya amal kurang. Aku amal kurang dosa lah banyak loh. Itu tidak ada kelok salah itu. Maka seimbanganlah. Setidaknya perbanyak amal soleh. Syarat untuk mendapat hasanah di akhirat adalah amal soleh. Awak kan acok membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah akhirat itu tidak dapat kalau tidak ada amal soleh. Nah gitu. Oke. Ada yang ragu? Lanjut. Sudah sah? Alma sudah? Jatat. Alma menuang sah? Ya 2 kali menuang tu. Oke, lanjut. Bismillah. Raja. Habis ini kita berhenti lagi. Berharap ampunan Allah, berharap rahmat Allah, berharap kasih sayang Allah, berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tidak mau masuk surga? Ada. Orang yang tidak mau masuk surga itu, maka akhirnya Allah menyiapkan neraka. Kasihan kan di mana nanti tempatnya? Tempat kan cuma 2. Kalau tidak masuk neraka,
surga. Dia tidak mau masuk surga. Tentu akhirnya kan disiapkan neraka kan. Nah, akhirnya kalang kabut nanti Malik jadinya. Ya, berharap selamat dalam sakaratul maut. Kan itu doa yang sering. Allahumma hawwin alaina. Tuh. Kalian biasakan doa itu terus, ada 10 itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa apa? Wa barakatan fil rizqi wa taubatan. Taubat awak kita harap terima Allah sebelum maut. Wa maghfiratan, mendapat ampunan sesudah maut. Wa rahmatan indal maut. Gitu. Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Artinya itu. Kalian biasakan doa itu ya. Yang 10 itu pelihara taruh. Itu doa penting itu. Lebih hebat. Ya. Berharap rahmat Allah, selamat dunia dan akhirat. Itu raja. Raja itu berharap. Kepada siapa kita berharap? Kepada Allah. Maka dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan semasa hidup. Nah, termasuk wirid. Jadi wirid remaja itu sebenarnya kita melakukan kebaikan. Oke? Udah habis sepertinya. Masih ada catat? Maaf ya. Baca. Ar-Raja. Dah. Dah ya? Sama? Dah. Dah. Wes. At-ta'ah, taat. Menuruti kehendak yang dicintai. Kalau cinta kita kepada Allah, taat kepada Allah. Ya. Salat jago. 5 waktu. Subuh ada tadi, enggak kan? Tuh. Iyo jujur, tapi jujur tidak benar gitu. Ya, salat lagi ya. Rumah ada ke sikonya. Muari aja di siko nampak tu dah. Oke, masjid awak gagah. Penuhi permintaan yang dicintai. Apa permintaan Allah? Hayyalan salat. Patuh. Salat. Hayyalan falah. Kemenangan. Tuh. Jadi turuti kehendak dan penuhi permintaan. Ikuti aturan Allah. Taat. Ati'ullah. Bukan hanya sekadar ucapan, tapi laksanakan. Taat ke Allah, taat ke Rasul. Wala tubtilu a'malakum. Janganlah kamu merusak pahalamu. Pahala kebaikan kita. Wes. Dah, ini khairani. Khairani sebaik-baik wanita. Wanita yang baik. Nah, lanjut, enggak usah. Banyak anak tuh. Ini dalil tentang masalah taat tadi. Banyak anak mah. Dah. Mungkin demikian saja. Kalau kalian ingin banyak mendapat ilmu, satu, banyak membaca. Jangan hanya sebatas dalam PBM di sekolah dan di masjid. Tetapi banyaklah membaca dari sumber-sumber lainnya. Ada yang tidak jelas ditanya. Itu yang penting. Kalau tidak, maka kita akan merugi tentang bab ilmu tersebut. Karena ilmu tidak ada batasannya. Baik, demikian saja. Alfa minkum, mohon maaf karena
hari sudah malam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kecil besok. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس